Kembali lagi di Bonai Podcast bersama obrolan nyaman dan santai. Ruang untuk kita berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan, kreasi, dan inovasi. Masih bersama saya Meisyara Suryani, dan kali ini kita akan membahas mengenai program Sekolah Sadar Hukum dan peran BNN di dalamnya. Nah, sebelum itu bersama kita juga sudah hadir seorang bintang tamu, tapi saya mau memperkenalkan bintang tamu kita kali ini dengan sebuah pantun. Pantun Minangnya itu mencuci sarawa dia teh papan, pulangnya langsung ke ladang. Selamat datang amba ucapkan kepada bintang tamu nan Allah datang, Bapak Muhammad Febrian Jufril, Kepala BNN Kota Payakumbuh. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, nah Pak, kita sekarang mau membahas peran BNN dalam program Sekolah Sadar Hukum Pak. Nah, sebelumnya Bapak sebagai Kepala BNN sudah berapa lama menjabat sebagai Kepala BNN Kota Payakumbuh Pak? Saya sudah 5 bulan. 5 bulan. Mungkin mau jalan ke 6 bulan bulan Februari nanti. Jadi saya dilantik sebagai Kepala BNN Kota Payakumbuh itu tanggal 20 Agustus 2021. Ya, baru sekali berarti ya Pak? Baru sekali. Sebelumnya saya di BNN Pusat. Wah, selama 12 tahun. Masya Allah, sudah lama berarti ya Pak ya? Ya. Nah, oke. Walaupun baru menjabat di sini, tapi Bapak udah tahu kan ya Pak, maksudnya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Payakumbuh, berarti sudah umum di telinga Bapak gitu ya Pak. Iya. Nah, ada nggak sih Pak di Payakumbuh ini selama Bapak menjabat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang mendapat perhatian khusus gitu Pak dari BNN sendiri? Iya. Jadi selama 5 bulan terakhir, itu saya menjabat sebagai Kepala BNN Kota Payakumbuh, bahwa jadi kita di BNN ini dikasih target 2. Ya, apa 2 itu, Pak? laporan kejahatan narkotika. Laporan kejahatan narkotika yang berhasil diungkap. Ya. Namun ketika saya masuk itu sudah 5 yang tercapai. Sudah 5 laporan kasus gitu, yang terungkap. Kasus. Dan ketika saya menjabat sebagai Kepala BNN Kota Payakumbuh, itu alhamdulillah kita berhasil mengungkap 3. Wah. Dan itu yang cukup menjadi perhatian, yaitu ketika kita berhasil mengungkap 80 kg paket ganja. Wah, yang masuk ganja. ke Kota Payakumbuh ini, Sumbar lah. Itu ternyata pelakunya itu berasal dari Kota Payakumbuh sendiri. Berasal dari Kota Payakumbuh. Nah, itu berhasil kami ungkap ketika saya masih menjabat selama 53 hari lah sebagai Kepala BNN waktu itu. Jadi memang saya menargetkan juga bahwa harus ada satu kasus nih, kiranya ternyata memang ada informasi masyarakat bahwa akan masuk narkotika jenis ganja dari Mandailing Natal. Itu sebesar 80 kg. 80 kg, cukup banyak berarti ya Pak ya? Nah, apakah di antara kasus-kasus itu ada yang pelajar gitu Pak? Semuanya sudah bukan pelajar. Bukan pelajar. Ya, dia sudah lulus, udah ada yang putus sekolah juga. Dan kemudian ada satu yang awal tahun ini berhasil kita ungkapkan. Jadi sekarang bandar narkotika itu memanfaatkan anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur. Nah, ini kita berhasil mengungkapkan satu kasus baru beberapa hari yang lalu. Itu memanfaatkan kurir narkoba dengan anak usia 14 tahun. 14 tahun. Masih SMP ya Pak? Masih SMP, kelas 1 SMP. Dan tentu ini kan penanganannya tidak sama dengan orang dewasa, kalau anak di bawah hukum ini. Dan itu harus didampingi dari Bapas, ya kan? Dan juga ada undang-undangnya terkait perlindungan anak tersebut. Karena ini anak berhadapan dengan hukum. Iya Pak. Gitu. Nah, apakah dalam disuruh menjadi kurir itu juga mengkonsumsi anak yang SMP tersebut Pak? Ya, ketika kita lakukan penyidikan dia pernah mengkonsumsi. Pernah mengkonsumsi juga. Oke. Nah, berarti alhamdulillahnya tidak ada dari kalangan pelajar gitu ya Pak? Itu kalangan pelajar. Kelas 1 SMP itu. Oh iya, benar-benar SMP. Berarti masih di bawah umur. Ya, masih minim juga pengetahuan terhadap kesadaran narkotika ini di kalangan SMP atau pelajar gitu ya Pak? Betul, itulah memang menjadi tugas kita bersama, bahwa kita harus mengadvokasi lah semua kalangan ya, terutama kalangan-kalangan dari pelajar ini terkait dengan bahaya narkoba. Nah, ini harus kita lakukan
tentunya sinergitas dengan pihak sekolah atau komponen masyarakat atau dengan pemerintah daerah setempat terkait dengan bahaya narkotika ini. Karena ini adalah tugas kita bersama. Peran preventif ini sangat penting sekali. Jadi seperti contohnya tadi itu 80 kg. Itu kan tandanya bahwa Sumatera Barat ini peminat narkotika masih banyak. Masih banyak, ya. Kalau misalnya peminatnya sudah nggak ada, ya artinya pasar udah nggak ada, ya kemana bandar narkoba akan menjual barang-barang tersebut? Benar. Kan? Nah, artinya mereka kehilangan pemakai juga, gitu ya Pak. Pemakai, kehilangan pasar juga, sehingga bandar-bandar ini bingung nanti mau menjual kemana. Oleh karena itu kita akan meningkatkan peran preventif. Kita melakukan pencegahan lah dari segala kalangan, komponen masyarakat, keluarga, pelajar, ya sampai lingkungan swasta dan lingkungan pegawai negeri. Oke. Nah, Pak, ada beberapa pelajar atau anak-anak muda lah seperti yang kita bicarakan tadi, Pak. Nah, mereka kan nggak semuanya tahu tentang narkoba, tapi kadang-kadang dikasih angin-angin dari orang yang lebih tua dari mereka gitu, Pak. Nah, menurut Bapak mana sih Pak yang lebih efektif? Ada anak yang tidak paham narkoba, tapi mereka berkemungkinan besar terjerat narkoba jika suatu saat disodorkan oleh orang-orang yang lebih tahu dari mereka, atau anak yang paham tentang narkoba tapi mereka tidak menggunakan narkoba ini, lebih baik yang mana sebenarnya Pak? Jadi sebenarnya begini, kita harus memberikan edukasi terhadap masyarakat apa itu narkoba. Jadi kita harus mengajak berkenalan sama narkoba sebenarnya. Apa itu narkoba yang sebenarnya gitu ya, berkenalan boleh, tapi jangan akrab kan gitu. Jangan jadi sahabat sama narkoba. Kita harus tahu apa itu ganja, dampaknya seperti apa, sabu-sabu itu apa sih, ekstasi itu apa sih, heroin itu apa sih, putau itu apa sih, kokain itu apa kan. Ada sekian banyak jenis narkoba ya Pak. Jadi memang itu yang selalu kita lakukan, sosialisasi, advokasi di masyarakat itu, bahwa kita menjelaskan ini loh dampak-dampak narkotika, dampak buruknya terhadap kesehatan seperti itu, dampak sosialnya seperti itu. Itu selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat juga melek gitu loh. Dia tahu, oh ini bahayanya begini, dampak hukumnya seperti ini, dampak sosialnya seperti ini, dampak kesehatannya seperti ini. Sehingga mereka juga akan nanti yang diharapkan bahwa tidak akan menggunakan narkoba lagi. Berarti sebenarnya pengetahuan itu sendiri penting ya Pak. Penting mereka sekali. Perlu tahu juga narkoba itu apa, jadi mereka bisa menghindari dampak-dampak yang akan terjadi karena penggunaan narkotika. Benar Pak. Nah dari BNN sendiri apa saja nih Pak program-program yang sudah terjalankan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan para pelajar sendiri Pak? Untuk kalangan pelajar, kita di BNN Kota Payakumbuh ya, kita telah melakukan seleksi terhadap, jadi kita memilih duta sinar namanya, duta sinar atau bersih narkoba. Itu yang terdiri dari sekolah-sekolah SMA, SMK, MAN di Kota Payakumbuh. Nah itu kita lakukan seleksi. Tahun 2021 kita telah berhasil membentuk 10 duta sinar yang terdiri dari SMA, SMK, Sekota Payakumbuh. Dan tahun 2022 ini kita juga sekarang lagi melakukan seleksi nih. Seleksi untuk duta sinar selanjutnya. Perekrutan duta sinar selanjutnya. Kayaknya di SMK 1 ada 2 deh 2021 ini ya. Ada 2 orang ya. Tahun kemarin juga ada 2 orang. Tahun ini kan mau diseleksi lagi nih. Baru jadi programnya untuk sekolah merekrut duta sinar agar mereka juga bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman di sekolahnya melalui duta sinar gitu ya Pak. Nanti dia menjadi role model lah bagi rekan-rekannya di sekolah bahwa ini loh duta anti narkoba di sekolah, misalnya SMK 1 seperti itu. Dan juga nih ke depan BNN RI akan melaunching kampus bersinar namanya. Kampus bersinar apa itu, Pak? Desa bersinar kan sudah ada. Desa bersih narkoba sudah ada. Kalau di Payakumbuh ini sudah ada. Kalau kita kan kota ya, kota Madia, jadi artinya nggak ada desa atau nagari. Berarti kan kota, berarti lurah. Nah, kita kelurahan Nunang Daya Bangun. Itu sebagai pilot project kita untuk sebagai kelurahan bersih narkoba. Nanti untuk kampus narkoba, kampus bersinar ini ada lagi nanti nih. Ini rencananya
akan diresmikan awal tahun ini. Awal tahun ini akan di launching kampus bersinar namanya. Nanti kita akan menentukan kampus-kampus mana nih yang menjadi bersinar narkoba. Oke, mungkin kedepannya juga boleh ada sekolah bersinar, Pak, sekolah bersinar narkoba. Bisa, nanti kedepannya memang. Itu emang sebagai salah satu agenda juga. Iya, mungkin SMK 1 juga menanti-nantikan hal itu. Oke. Nah, selain Duta Sinar nih Pak, tadi ada perwakilan SMK 1 menjadi Duta Sinar 2 orang. Nah, sekarang juga ada lagi dalam tahap seleksi. Nah, selain soal Duta Sinar nih Pak, apa program-program yang ada nggak sih Pak program khusus yang sudah disiapkan BNN untuk kerjasama khusus dengan SMK Negeri 1 Payakumbuh gitu Pak? Program khusus memang sejauh ini kita masih berkutat terhadap Duta Sinar ya, terkait dengan penanggulangan pencegahan P4GN ini. Ya, okay. Yang masih Duta Sinar. Jadi ntar ke depannya memang kita butuh lah salah satu nanti Duta Sinar tersebut itu misalnya ada 2 orang. Nanti kita evaluasi juga. Nih apa sih yang telah dilaksanakan terhadap Duta Sinar ini, proyek-proyek perubahan apa aja, implementasinya seperti apa aja yang dilakukan di sekolahnya, sehingga nanti kan ada membawa perubahan. Itu kan yang diharapkan kan seperti itu. Bahwa nanti Duta Sinar yang telah terpilih itu dia membawa sebuah perubahan di lingkungan sekolahnya, terutama terkait dengan narkoba. Ya, terkait dengan penyalahgunaan narkotika, anti narkobanya sendiri. Berarti karena dia ini adalah sebagai role model nih, jadi panutan. Wah, inilah sebagai anti narkoba, sebagai contoh bagi teman-teman yang lain, sebagai suri tauladan, sehingga adik-adik kelas nanti kan akan naik kelas 3 nih. Ini kan kelas 2 ya rata-rata ya. Sekarang kelas 2. Nanti naik kelas 3, nanti ada adik kelas yang kelas 1, kelas 2 dia melihat, wah ini kakak ini bagus nih, dia berprestasi anti narkoba. Jadi selain dia sebagai role model, tentu kita harapkan dia adalah prestasinya juga. Jadi bahwa dengan dia meraih prestasi tersebut tentunya karena yang bersangkutan ini menjauhi pergaulan bebas dan terutama terkait dengan masalah narkoba. Jadi Duta Sinar ini tujuannya agar teman-temannya yang di sekitar dia juga tertarik untuk tidak menggunakan narkoba atau mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sendiri ya Pak. Dan nanti juga akan memberikan edukasi kepada teman-temannya juga. Edukasi juga. Karena para Duta Sinar ini memperoleh edukasi juga dari kita. Kita kan melakukan BIMTEK nih. Kita melakukan asistensi terhadap para Duta Sinar ini. Ini loh narkoba ini seperti ini, terus nanti rehabilitasi seperti ini, pemberantasan seperti ini. Ini tentu kita harapkan nanti para Duta Sinar ini dapat menyebarkan virus-virus. Virus-virus baik, virus-virus positifnya kepada teman-temannya, Pak. Virus COVID ya. Iya, kalau virus COVID bahaya, Pak. Dan juga bukan virus penyalahgunaan narkoba, tapi virus bagaimana kita mencegah diri ya dari penyalahgunaan dan membentengi diri dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Nah terakhir Pak, adakah pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami generasi milenial untuk bisa menjauhi penyalahgunaan narkoba ini Pak? Ya, pada generasi milenial ya, generasi penerus. Jadi kita ini adalah para pelajar di SMK 1 terutama nih ya, karena di podcast SMA 1 nih kita ini. Benar Pak. Kita ini semua adalah yang pelajar di sini adalah generasi penerus bangsa ya. Jadi perlu diketahui bahwa narkotika itu adalah zat ya yang sangat berbahaya bagi tubuh kesehatan kita sendiri, yang sehingga akan mempengaruhi prestasi-prestasi yang akan kita capai. Jadi kalau bisa jauhi narkoba. Mengenal boleh, tapi jangan terlalu akrab. Kita harus tahu, tetap harus tahu apa itu narkoba. Dampaknya seperti apa, akibatnya seperti apa, kita harus tahu. Jangan sampai nggak tahu, karena ketidaktahuan itulah banyak bisa bahaya ya Pak. Disalahgunakan. Banyak disalahgunakan. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita harus tahu, oh ini narkoba jenis sabu ini ternyata dia memang fly misalnya atau gimana, ganja ini fly, dampaknya mabuk apa, tapi selain itu memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Nah itu kita bisa pelajari, dan itu saya harapkan ya, semoga generasi muda, generasi penerus di SMK 1 ya akan dapat meraih prestasi dan tentunya cita-cita yang diharapkan dapat terwujud ya tanpa melalui atau tanpa melakukan penyalahgunaan narkotika, sehingga
cita-cita dapat terwujud dan berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali Bapak. Jawaban yang sudah lengkap diberikan kepada kami dan pesan dan kesan juga yang sudah kami terima. Nah, mungkin itu saja podcast kita hari ini Pak. Terima kasih sudah berkunjung kepada Bonai Podcast. Nah, pesan yang dapat saya kutip sedikit dari pesan Bapak tadi bahwa kita generasi milenial sadar akan narkoba itu penting. Tahu boleh tapi jangan terlalu dekat. Sayangi diri Anda dan sayangi masa depan Anda. Nah, mungkin sekian saja podcast kita hari ini. Tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.